Di tengah gemerlap panggung konser di Jakarta, saat sorak-sorai ribuan penggemar memenuhi Gelora Bung Karno, Aisyah, penyanyi utama band pop terkenal, tiba-tiba berhenti bernyanyi di tengah lagu hitsnya dan menyatakan, "Aku mencintai seorang wanita." Pengakuan itu seperti bom waktu yang meledak, membuat seluruh stadion terdiam sesaat sebelum meletus dalam kekacauan, dan karirnya yang gemilang langsung runtuh seperti kartu domino, dengan sponsor mundur dan keluarganya memutuskan hubungan. Tapi bagi Rina, penari pendukung yang berdiri di belakangnya, momen itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, karena dia tahu persis siapa wanita yang dimaksud. Aisyah mencintai dirinya sendiri. Rina berdiri membeku di belakang panggung, tangannya gemetar memegang botol air. Suara Aisyah masih bergema di telinganya, tapi sekarang campur aduk dengan jeritan penggemar yang bingung. Apa yang dia lakukan, gumam Rina dalam hati, hatinya berdegup kencang. Mereka sudah berjanji untuk merahasiakan ini, setidaknya sampai situasi lebih aman. Tapi Aisyah, dengan siat impulsinya yang selalu membuatnya jadi pusat perhatian, telah menghancurkan segalanya dalam satu kalimat. Rina ingat pertama kali mereka bertemu, 2 tahun lalu, di audisi untuk tur konser nasional. Aisyah, berusia 20 genep tahun, sudah jadi bintang dengan suara emas dan penampilan yang memukau, sementara Rina, 24 tahun, hanyalah penari biasa dari keluarga sederhana di Surabaya, yang datang ke Jakarta mencari mimpi. Saat itu, Rina hanya ingin bertahan di industri hiburan yang kejam ini. Dia bukan siapa-siapa, hanya bayangan di belakang cahaya Aisyah. Tapi selama latihan, tatapan Aisyah sering tertuju padanya, bukan pada koreografi, tapi pada gerakan tubuh Rina yang lincah. "Kamu punya api di dalam, Rin," kata Aisyah suatu malam setelah latihan, saat mereka berdua saja di ruang ganti. Itu awalnya percakapan ringan yang berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Rina merasa dilihat untuk pertama kalinya, bukan sebagai penari pendukung, tapi sebagai manusia. Tapi sekarang, pengakuan Aisyah di panggung itu seperti pisau yang menusuk. Media langsung heboh, headline bertebaran, "Aisyah mengaku lesbian, karir tamat." Rina tahu, di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat masih kuat, ini bukan hanya skandal, ini adalah penghancuran. Malam itu, setelah konser dibatalkan, Rina buru-buru pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta. Teleponnya berdering tanpa henti, tapi dia abaikan. Ibunya dari Surabaya menelepon, suaranya penuh kekhawatiran. "Rina, apa yang terjadi dengan bandmu? Aku dengar Aisyah bilang sesuatu yang aneh. Kamu aman kan?" Rina menjawab singkat, "Iya, Bu. Aku baik-baik saja." Tapi dia tidak baik. Di dalam dada, ada badai yang bergolak. Dia mencintai Aisyah, tapi cinta itu datang dengan harga mahal. Keluarganya konserati, ayahnya seorang ustadz di masjid kampung, yang selalu bilang, cinta harus sesuai ajaran, Rin. Jangan ikut arus kota besar. Rina tahu, jika rahasia ini terbongkar, dia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga keluarga. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan berita di ponsel, Aisyah dipecat dari label rekaman. Oto-oto mereka berdua dari latihan lama mulai beredar, meski tak ada bukti langsung. Rina panik. Dia hubungi Aisyah, tapi nomornya tak aktif. Akhirnya pesan masuk, "Ma, Rin. Aku harus melakukannya. Datang ke rumahku malam ini." Rina ragu, tapi dia pergi. Rumah Aisyah di kawasan elit Jakarta Selatan, penuh kemewahan yang kontras dengan hidup Rina. Saat pintu terbuka, Aisyah terlihat hancur, matanya merah karena menangis. "Kenapa, Ais?" tanya Rina, suaranya gemetar. Aisyah tarik Rina masuk, peluk dia erat. "Aku lelah bersembunyi. Setiap hari, aku pura-pura suka pria untuk publisitas. Tapi aku mencintaimu, dan itu nyata." Rina dorong Aisyah pelan.
Tapi sekarang semuanya hancur. Aku bisa kehilangan segalanya. Mereka duduk di soa, Aisyah cerita tentang tekanan dari manajer dan keluarga. Ayah Aisyah, seorang pengusaha kaya, selalu dorong dia untuk menikah dengan anak rekan bisnisnya. Dia bilang, kamu harus normal, Ais. Ini Indonesia, bukan Barat. Rina paham, karena dia sendiri pernah dipaksa kencan buta oleh ibunya. Tapi bagi Rina, ini lebih dari cinta, ini tentang bertahan hidup. Aku dari keluarga biasa, Ais. Kalau ini ketahuan, aku pulang ke Surabaya tanpa apa-apa. Aisyah pegang tangan Rina. Kita bisa lawan bersama. Aku punya uang, kita bisa mulai baru. Tapi Rina goyah. Di satu sisi, hatinya jatuh keras pada Aisyah, tapi di sisi lain, rasa takut mendominasi. Malam itu, mereka berdebat panjang, tapi Rina pulang dengan hati berat, tanpa keputusan. Keesokan harinya, Rina dapat panggilan dari manajer band. Kamu dipecat, Rin. Tapi asosiasi dengan Aisyah terlalu berisiko. Rina terduduk, air mata mengalir. Ini harga pertama yang dia bayar. Dia hubungi teman-temannya di industri, tapi semuanya menjauh. Rin, tapi sekarang ini panas. Rina merasa sendirian di kota besar ini. Dia ingat masa kecil di Surabaya, di mana dia belajar tari tradisional untuk menghibur keluarga. Kamu punya bakat, Rin, kata ayahnya dulu. Tapi sekarang bakat itu tercemar oleh cinta yang salah di mata masyarakat. Rina mulai mempertanyakan semuanya, apakah cinta ini layak? Atau dia harus mundur? Sementara itu, Aisyah tak diam, dia posting di media sosial, membela diri, cinta adalah hak setiap manusia. Aku tak menyesal. Tapi responsnya campur aduk, ada dukungan dari komunitas LGBT, tapi lebih banyak hujatan. Keluarganya datang, ayahnya marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga, teriaknya. Aisyah lawan, ini aku yang sebenarnya, ayah. Tapi dalam hati, Aisyah takut. Dia tahu, tanpa dukungan keluarga, dia hanyalah penyanyi tanpa panggung. Dia hubungi Rina lagi, tolong, Rin, aku butuh kamu. Rina ragu, tapi janji bertemu besok. Ini awal dari badai yang lebih besar. Rina tiba di kai kecil di Kemang, tempat mereka biasa bertemu rahasia. Aisyah sudah ada, wajahnya pucat. Ayahku memutuskan warisan. Aku harus tinggal di rumah atau dia laporkan ke polisi dengan tuduhan palsu. Rina terkejut. Di Indonesia, meski hukum tak langsung melarang, tapi tekanan sosial bisa menghancurkan. Lalu apa rencanamu? Tanya Rina. Aisyah pandang Rina dalam. Lari bersamamu. Ke Bali, mulai baru. Rina gelengkan kepala. Aku tak bisa. Keluargaku. Aisyah pegang tangannya. Mereka akan paham suatu hari. Tapi Rina tahu itu bohong. Keluarganya tak akan pernah paham. Debat mereka semakin panas, Rina merasa terpojok. Akhirnya, dia bilang, aku butuh waktu. Pulang, Rina menangis sendirian, memikirkan pilihan, cinta atau keluarga. Beberapa hari kemudian, Rina dapat telepon dari ibunya lagi. Rina, pulanglah. Ayahmu sakit, dia khawatir karena berita tentang bandmu. Rina panik. Ayahnya punya riwayat jantung dan stres bisa memperburuk. Dia beli tiket kereta ke Surabaya malam itu juga. Di perjalanan, pikirannya melayang ke Aisyah. Mereka sudah tak bertemu sejak pertemuan di kai. Aisyah kirim pesan, aku tunggu keputusanmu, Rin. Tapi Rina tak balas. Dia merasa bersalah, tapi prioritasnya sekarang keluarga. Sampai di Surabaya, rumah kecil di kampung nelayan terasa hangat, tapi juga menyesakan. Ibunya peluk dia erat. Syukur kamu pulang. Ayahmu bilang kota besar merusakmu.
Rina tersenyum paksa. Malam itu ayahnya bicara serius. Aku dengar tentang Aisyah. Itu dosa besar, Rin. Kamu jangan ikut-ikutan. Rina mengangguk, tapi hatinya sakit. Dia ingat bagaimana Aisyah membuatnya merasa hidup, bagaimana ciuman pertama mereka di balik panggung setelah konser di Bandung, penuh gairah tapi murni. Tapi di sini, di rumah, semuanya terasa salah. Saudara perempuannya, Lina, yang lebih muda, tanya diam-diam, "Kak, apa kamu kenal dekat dengan Aisyah?" Rina bohong, hanya rekan kerja. Tapi Lina pandang curiga. Rina tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama. Sementara di Jakarta, Aisyah berjuang sendiri. Manajernya lama datang menawarkan deal. "Tarik kembali pernyataanmu, bilang itu lelucon, dan karirmu kembali." Aisyah tergoda. Tanpa panggung, dia merasa kosong. Tapi ingat Rina, dia tolak. "Aku tak bisa bohong lagi." Manajer marah, "Kamu akan menyesal." Benar saja, rumor baru beredar, Aisyah dikaitkan dengan skandal narkoba palsu. Aisyah tahu ini serangan dari kompetitor. Dia hubungi teman lama, tapi banyak yang menjauh. Hanya satu, seorang aktris bernama Maya, yang datang. "Kamu berani, Ais. Tapi ini perjuangan panjang." Maya ajak Aisyah ke komunitas rahasia di Jakarta, di mana orang-orang seperti mereka berkumpul. Aisyah rasakan dukungan, tapi rindu Rina. Rina di Surabaya mulai bekerja sementara di studio tari lokal. Tapi pikirannya tak tenang. Dia lihat berita tentang Aisyah, hati sakit. Akhirnya, dia kirim pesan, "Aku di Surabaya. Ayah sakit." Aisyah balas cepat, "Aku mengerti. Tapi aku rindu kamu." Rina hapus pesan itu, takut ketahuan. Tapi malam itu, Lina temukan ponsel Rina, lihat foto lama dengan Aisyah. "Kak, ini apa? Kalian?" Rina panik, ambil ponsel. "Jangan bilang siapa-siapa." Lina syok, "Kak, ini salah. Ayah akan marah." Rina jelaskan, "Ini bukan pilihan, Lin, ini aku." Lina menangis, tapi masyarakat bilang. Rina peluk adiknya, masyarakat tak selalu benar. Tapi dalam hati, Rina ragu sendiri. Keesokan, ayah Rina pulih sedikit, tapi dia paksa Rina ikut pengajian di masjid. Ustadz bicara tentang godaan setan dari kota besar, termasuk penyimpangan orientasi. Rina duduk diam, merasa seperti terdakwa. Pulang, ayah tanya, "Kamu tak terpengaruhkan, Rin?" Rina angguk, tapi bohong itu menyakitkan. Dia putuskan kembali ke Jakarta, tapi sebelum pergi, Lina bilang, "Kak, aku dukung kamu. Tapi hati-hati." Itu dukungan kecil yang beri Rina kekuatan. Di kereta pulang, Rina renungkan, apakah dia siap bayar harga untuk cinta ini. Di Jakarta, Aisyah dapat ancaman anonim, "Mundur atau kami bocorkan lebih banyak." Aisyah takut, tapi tak mundur. Dia rekam video pribadi untuk Rina, "Aku tak bisa tanpa kamu. Kembalilah." Rina tiba di apartemen, lihat video itu, air mata jatuh. Dia pergi ke rumah Aisyah, tapi di sana, ada kejutan, ayah Aisyah ada, dan dia marah melihat Rina. "Kamu yang merusak anakku," teriaknya. Aisyah lindungi Rina, "Ayah, dia orang yang aku cintai." Ayah Aisyah usir Rina, "Pergi atau aku laporkan." Rina lari, hati hancur. Ini pengkhianatan dari orang yang tak dikenalnya. Malam itu, Rina duduk sendirian, memikirkan pilihan. Dia bisa mundur, kembali ke Surabaya, hidup normal. Atau bertahan, tapi dengan risiko. Telepon berdering, "Maya, teman Aisyah. Aisyah butuh kamu." Dia depresi. Rina ragu, tapi pergi. Di rumah Aisyah, dia temukan Aisyah minum obat tidur berlebih. Rina panik, bawa ke rumah sakit.
Dokter bilang untung cepat. Rina duduk di samping tempat tidur, pegang tangan Aisyah. Saat Aisyah bangun, "Ma, Rin. Aku lemah." Rina bilang kita harus kuat bersama. Tapi di luar, media tahu dan skandal membesar. Rina putuskan tinggal sementara di rumah Aisyah. Mereka bicara panjang tentang masa lalu. Aisyah cerita trauma masa kecil, dipaksa jadi bintang oleh ayah. Rina cerita tentang mimpi tarinya yang sederhana. Tapi tekanan datang, keluarga Rina tahu dari berita. Ibunya telepon, "Rina, apa benar? Pulang dan minta maaf." Rina menangis, "Bu, ini aku." Ibunya putus telepon. Itu harga kedua, kehilangan keluarga. Aisyah peluk Rina, "Aku di sini." Tapi Rina mulai mempertanyakan, apakah ini pengorbanan yang adil? Skandal semakin membesar. Komunitas konservasi di Indonesia demo di depan kantor label Aisyah, tuntut boikot. Aisyah dan Rina sembunyi di rumah, tapi paparai mengintai. Maya datang, bawa rencana, "Gabung komunitas kami, kita bisa advokasi." Aisyah setuju, tapi Rina ragu. "Aku bukan aktivis, Maya. Aku hanya ingin hidup tenang." Maya bilang, "Di sini tak ada tenang untuk kita." Rina paham, tapi takut. Malam itu mereka ikut pertemuan rahasia di sebuah rumah di Bogor. Di sana cerita orang-orang seperti mereka, seorang guru dipecat karena orientasinya, seorang ibu kehilangan anak karena pengadilan. Rina tergerak, tapi juga takut. "Ini perjuangan, Rin," kata Aisyah. Keesokan, berita buruk, ayah Aisyah ajukan gugatan, klaim Aisyah tak waras. Aisyah syok, "Dia ayahku sendiri." Rina dukung, "Kita lawan di pengadilan." Tapi mereka tak punya uang untuk pengacara bagus. Maya perkenalkan dengan lawyer pro bono dari Ngold. Pengacara bilang kasus ini sulit karena norma sosial kuat. Persiapan pengadilan mulai, Rina jadi saksi. Dia harus cerita hubungan mereka di depan umum. Rina gemetar memikirkan itu. Sementara keluarga Rina datang ke Jakarta. Ayah dan ibu tiba di apartemen, Lina ikut. Ayah marah, "Pulang, Rin. Ini dosa." Rina lawan, "Ayah, cinta bukan dosa." Debat panas, ayah bilang, "Kamu bukan anakku lagi." Rina hancur, tapi Lina peluk dia, "Aku tetap sayang Kak." Keluarga pulang tanpa Rina. Aisyah dan Rina semakin dekat di tengah badai. Mereka rencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, buka studio tari dan musik kecil. Tapi mimpi itu rapuh. Satu malam, ada serangan, batu dilempar ke jendela rumah Aisyah. Polisi datang, tapi tak serius. Ini biasa untuk kasus seperti ini. Rina takut, "Kita harus lari." Aisyah tolak, lari berarti kalah. Konflik muncul, Rina ingin aman, Aisyah ingin bertarung. Mereka berdebat, Rina bilang, "Aku sudah kehilangan keluarga untukmu." Aisyah balas, "Aku juga kehilangan segalanya." Mereka pisah kamar malam itu, hati sakit. Pagi harinya, Rina dapat tawaran pekerjaan dari band lain, tapi syarat, putus dengan Aisyah. Manajer bilang, "Kamu bagus, Rin. Jangan rusak karir." Rina tergoda. Ini kesempatan kembali normal. Dia cerita ke Aisyah, "Mungkin kita harus berpisah sementara." Aisyah marah, "Kamu pengkhianat." Rina menangis, "Aku lelah, Aisyah usir Rina, "Pergi saja." Rina ambil barang, pergi ke hotel kecil. Di sana, dia renungkan, apakah ini akhir? Atau dia salah? Sementara Aisyah sendirian, depresi kembali. Maya datang, "Jangan menyerah." Aisyah cerita, Rina pergi. Maya bilang, "Berikan waktu." Tapi Aisyah tak bisa. Dia posting di sosial media, "Cinta sejati butuh pengorbanan."
Respons positif dari pendukung tapi juga hujatan. Ayahnya hubungi, tarik gugatan jika kamu putus dengan dia. Aisyah tergoda tapi tolak. Aku tak bisa bohong lagi. Ini pilihan sulit. Rina di hotel, lihat posting Aisyah. Hatinya sakit. Dia hubungi Lina, adik, apa ayah masih marah? Lina bilang, iya, tapi ibu rindu. Rina menangis. Dia putuskan kembali ke Aisyah. Tapi saat tiba, Aisyah tak ada. Catatan, aku pergi ke pengadilan sendirian. Rina buru-buru ke sana. Di pengadilan, Aisyah bersaksi, aku mencintai Rina, dan itu hakku. Hakim tanya bukti, Aisyah tunjuk surat. Tapi ayah lawan, dia dipengaruhi. Rina masuk ruang sidang, saya Rina. Ini cerita kami. Semua terkejut. Rina cerita semuanya, meski gemetar. Ini keberanian pertama Rina. Sidang ditunda, tapi media heboh. Rina dan Aisyah keluar bersama, tangan bergandengan. Tapi di luar, demo anti-LGBTI menunggu. Mereka dilempari telur. Polisi lindungi, tapi Rina terluka kecil. Di rumah sakit, Aisyah bilang, Ma, Rin. Rina jawab, kita bersama sekarang. Tapi luka itu dalam. Rina mulai paham harga perjuangan. Setelah sidang pertama, tekanan meningkat. Mau bantu, tapi dana terbatas. Aisyah jual barang mewah untuk biaya. Ini tak apa, katanya. Rina cari kerja paruh waktu sebagai guru tari online. Tapi siswa mundur saat tahu identitasnya. Ma, orang tua tak setuju. Rina frustrasi. Malam itu mereka bicara tentang masa depan. Kalau kalah, apa? Tanya Rina. Aisyah jawab, kita pindah negara. Tapi Rina tolak, aku cinta Indonesia. Konflik lagi, Aisyah ingin bebas, Rina ingin akar. Ayah Rina hubungi diam-diam, pulang, Rin. Kami makan jika kamu tinggalkan dia. Rina goyah. Dia bayangkan hidup normal, nikah dengan pria, punya anak. Tapi itu bohong. Dia tolak, Ma, ayah. Ayah putus hubungan. Harga ketiga, isolasi total. Lina kirim pesan rahasia, aku bangga Kak. Itu cahaya kecil. Di sidang kedua, saksi dari komunitas bersaksi. Tapi pengacara ayah Aisyah bawa bukti palsu, foto editan Aisyah dengan pria. Aisyah marah, itu bohong. Hakim ragu. Rina lihat Aisyah hancur. Setelah sidang, Aisyah bilang, mungkin ayah benar. Aku rusak. Rina dukung, tidak, kamu kuat. Tapi Aisyah mulai menjauh, minum alkohol. Rina khawatir, jangan begini, Aisyah balas, ini terlalu berat. Malam itu, Aisyah hilang. Rina cari, temukan di bar. Aisyah mabuk, aku ingin berhenti. Rina bawa pulang, peluk dia. Kita lalui bersama. Maya usul, buat kampanye online. Aisyah setuju, rekam video cerita mereka. Ide viral, dukungan datang dari selebriti muda. Tapi juga ancaman. Satu malam, ada orang ketuk pintu, ancam. Rina takut, kita harus lapor. Polisi bilang, tak ada bukti. Rina mulai mempertanyakan, apakah perjuangan ini layak nyawa. Rina dapat tawaran dari luar negeri, beasiswa tari di Australia. Ini kesempatan, Rin, kata Aisyah. Tapi Rina tolak, aku tak tinggalkan kamu. Aisyah dorong, pergi saja. Aku beban. Rina marah, kamu bukan. Debat lagi, tapi akhirnya mereka rekonsiliasi. Sidang akhir mendekat. Pengacara bilang, kita punya kesempatan. Tapi ayah Aisyah tawarkan damai, putus, dan warisan kembali. Aisyah ragu. Rina lihat itu, hati sakit. Jangan, Ais.
Tapi Aisyah bilang mungkin ini jalan keluar. Rina syok, kamu pengkhianat. Aisyah menangis, aku capek, Rin. Malam sebelum sidang, mereka berdebat hebat. Rina bilang kalau kamu pilih uang, kita selesai. Aisyah jawab, ini untuk kita. Rina pergi, tinggal di hotel lagi. Di sana, dia renungkan semuanya, dari hok pertama di panggung sampai sekarang. Apakah cinta ini kuat? Pagi harinya, dia ke sidang. Aisyah ada, tapi dingin. Hakim bacakan putusan, gugatan ditolak, Aisyah bebas. Ayah Aisyah marah, pergi. Aisyah menang, tapi Rina tak rayakan. Kamu hampir setuju damai, tanya Rina. Aisyah angguk, iya, tapi aku tolak. Rina peluk dia, tapi kepercayaan retak. Setelah menang, media positif. Aisyah dapat tawaran konser kecil dari komunitas. Rina ikut, tapi hati berat. Keluarga tak hubungi. Satu hari, Lina datang diam-diam, ayah mulai lunak, Kak. Rina harap. Tapi Aisyah mulai berubah, lebih fokus karir baru sebagai aktis. Rina merasa ditinggal. Kamu lebih pilih perjuangan daripada kita, tanya Rina. Aisyah balas, ini untuk kita. Konflik memuncak. Beberapa bulan setelah sidang, Aisyah jadi ikon di Indonesia. Wawancara datang, tapi Rina di belakang. Aku bangga, Ais, kata Rina, tapi dalam hati, dia merasa hilang. Tariannya tak lagi sama, tanpa panggung besar. Dia mulai les tari di komunitas, tapi siswa sedikit. Satu hari, tawaran datang, gabung band baru sebagai lead dancer. Tapi syarat, jauhi Aisyah publik. Rina tolak, tapi ragu. Kenapa tak ambil, tanya Aisyah. Rina jawab, karena kamu. Tapi Aisyah bilang, ambil saja. Kita kuat. Rina syok, merasa Aisyah ingin bebas. Malam itu, mereka berdebat lagi. Kamu berubah, Ais. Dulu impulsi, sekarang dingin. Aisyah balas, aku harus kuat untuk kita. Rina menangis, tapi kita kehilangan diri. Aisyah peluk, Ma. Tapi keretakan ada. Rina hubungi Lina, adik, ayah bagaimana? Lina bilang, dia baca berita tentang kalian. Mulai paham. Rina harap, putuskan ajak Aisyah ke Surabaya. Mari kita coba. Aisyah setuju. Di Surabaya, keluarga Rina terkejut. Ayah diam, ibu peluk Rina. Aisyah sopan, tapi tegang. Makan malam, ayah tanya kenapa begini. Aisyah jawab, karena cinta, Pak. Ayah renung, di agama ini. Rina potong, agama ajar kasih sayang, ayah. Debat halus, tapi ayah bilang, aku butuh waktu. Itu kemajuan. Lina senang, kalian hebat. Tapi di malam, Aisyah bilang, ini sulit, Rin. Rina jawab, ya, tapi layak. Pulang ke Jakarta, Aisyah dapat ancaman lagi. Kali ini serius, email dengan oto mereka. Hentikan atau. Polisi selidiki, tapi lambat. Rina takut, mungkin kita mundur. Aisyah tolak, tidak. Konflik puncak, Rina bilang, aku tak bisa lagi. Aku pergi. Aisyah syok, jangan. Rina ambil tas, ini terlalu mahal. Aisyah menangis, tanpa kamu aku tak ada. Rina berhenti, peluk Aisyah. Baik, kita coba lagi. Tapi kali ini, dengan kompromi, Aisyah kurangi eksposur, fokus hubungan. Waktu berlalu, mereka mulai baru di Bali. Buka studio kecil, tari dan musik untuk komunitas. Dukungan datang pelan. Keluarga Rina datang kunjung, ayah akhirnya makan. Aku salah, Rin. Cinta adalah anugerah. Aisyah peluk ayah Rina. Tapi ayah Aisyah tak pernah datang. Aisyah terima, ini hargaku. Mereka bahagia tapi luka tetap.
Rina renungkan, semua pengorbanan, pengkhianatan, keraguan, semua membentuk mereka. Di akhir perjalanan, saat mereka berdiri di pantai Bali, matahari terbenam, Rina pegang tangan Aisyah. "Kita menang," kata Rina. Aisyah senyum, "Ya, tapi dengan harga." Mereka tahu perjuangan tak berakhir, tapi cinta mereka lebih kuat. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, meskipun harus melawan seluruh dunia?